Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya, hadis Hasan rawahu Ahmad, beliau mengatakan, ma sallama alayya ahadun min ummati illa waraddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidaklah umatku mengucap salam padaku melainkan Allah akan mengembalikan ruhku sehingga aku dapat menjawab salamnya. Kata Nabi begitu di masa hidupnya, nanti cara terhubung denganku adalah dengan mengucap salam kepadaku. Nah, ini kita mau ucap salam. Mudah-mudahan salam kita dijawab oleh Nabi Muhammad sehingga di hari akhirat nanti kita dapat sungguh-sungguh mengucapkan salam sekaligus dijawab salam oleh beliau dengan kita menjadi umatnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Maka perlu kesungguhan hati, sekaligus juga teman-teman niatkan buat orang-orang yang tersayang. Hadirkan orang-orang tersayangmu sehingga mudah-mudahan keberkahan dari maulid ini, keberkahan dari sholawatmu kepada Nabi Muhammad, keberkahan dari salammu kepada Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala juga sampaikan kepada orang-orang tersayangmu, anak-anakmu, dua orang tuamu, saudara-saudarimu, suamimu, semua orang-orang yang kamu sayangi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga limpahkan keberkahan buat mereka sekalian insyaallah. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai Sulaim, salah satu dari perempuan yang dekat dalam hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Sulaim namanya Ghuwaisa. Beliau tinggal di kota Yathrib atau yang sekarang dikenal dengan nama Madinah. Madinah artinya adalah kota. Dia disebut Madinah karena dinisbatkan kepada Nabi Muhammad. Al-Madinah, kotanya. Kotanya siapa? Kotanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Karena Nabi Muhammad bahkan tempat tinggalnya disebutnya cuman disebut dengan nama kotanya dia gitu. Luar biasa, bener nggak tuh? Memang Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan segala sesuatu cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sampai kota tempat tinggalnya aja cukup disebut dengan nama kotanya. Cukup disebut dengan nama kota gitu. Kotanya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ghuwaisa masuk Islam sebelum kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kotanya. Dia waktu itu bersama dengan suaminya dan anaknya. Anaknya yang masih bersama dengan dia namanya Anas. Namanya Anas bin Malik. Suaminya namanya Malik bin Nadir. Saudara sekalian saya muliakan, Ghuwaisa masuk Islam, tapi tidak demikian dengan suaminya. Ghuwaisa masuk Islam dengan ajakan dari seorang sahabat Nabi Muhammad yang telah Nabi Muhammad utuskan datang ke kota Madinah. Kenapa dia putus nyambung? Kenapa?
yaitu Mus'ab bin Umair. Ya, Mus'ab bin Umair. Teman-teman sekalian, Mus'ab bin Umair nih salah satu pemuda tampan yang ada di kota Mekah. Ketika dia masuk dalam agama Islam, Nabi mengutusnya untuk menjadi guru pertama, sekaligus utusan Nabi Muhammad pertama, delegasi Nabi Muhammad pertama. Jadi Nabi Muhammad itu adalah orang yang berpikir memang sangat panjang, dan juga memang tentu saja cara berpikir beliau adalah cara berpikir yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi itu punya sifat fatonah. Fatonah itu artinya kecerdasan. Ya, artinya adalah kecerdasan. Ibu-ibu cerdas apa enggak cerdas? Mudah-mudahan cerdas-cerdas semua ini ya. Ibu tahu nggak sih, kecerdasannya anak itu banyak didapat dari ibu, bukan dari bapak. Makanya Bu, kalau cari mantu, ibu ini punya anak laki nih ceritanya, ya. Ibu cari mantu tuh Bu tuh, buat anak perempuan, anak laki-laki ibu tuh cari mantunya Bu yang cerdas, yang takwa tentu saja yang pertama, kemudian yang cerdas. Jangan asal cantik Bu, cantik tapi lola, cantik tapi lemot, tuh jangan gitu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, nih Sayyidina Mus'ab bin Umair, pinter, cakep. Nabi Muhammad mengutusnya menjadi utusan ke Madinah, ke Yathrib, saat orang Yathrib mulai berdatangan untuk masuk ke dalam agama Islam. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, dari sini nih kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu kalau ngutus utusan itu selalu dicarinya yang cakep. Ini asal tahu aja nih, Nabi Muhammad tuh kalau naruh utusan dikirim ke kerajaan mana, dikirim ke daerah mana buat ngajarin Islam gitu ya, itu selalu dipilih tentu saja selain kecerdasan ya, tentu saja harus cerdas kan begitu. Harus bisa ngajarin Al-Quran, bisa ngajarin orang sholat dan seterusnya. Juga beliau selalu memilih yang cakep. Kenapa? Karena yang cakep mudah didengarkan. Jadi mohon maaf nih kalau kurang-kurang ya. Masya Allah. Makanya subhanallah tuh, subhanallah. Selalu aja Nabi Muhammad utuskan yang cakep-cakep gitu. Salah satunya Mus'ab. Mus'ab ini diutus ke Madinah, akhlaknya bagus, pribadinya menyenangkan, senyumannya indah, tutur katanya santun, membuat orang-orang Madinah seneng dengerin dia. Kemudian masuklah Islam, ya, satu demi satu, satu demi satu, sampai kemudian Madinah menjadi kota yang layak, menjadi kota yang siap untuk jadi tempat hijrahnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Salah satunya yang masuk Islam perempuan ini namanya Uwaisa. Sayangnya suaminya kagak. Nah, Uwaisanya sendiri ini beneran nih teman-teman. Uwaisanya sendiri itu adalah salah satu dari perempuan yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutnya min azka nisa'il Madinah. Salah satu dari perempuan Madinah yang paling cerdas. Uwaisa ini sampai jadi kayak istilahnya anak zaman sekarang nih, apa tuh, couple ya gitulah. Uwaisa sama suaminya Malik bin Nadir ma anak-anaknya kayak pasangan paling serasi lah di kota Madinah gitu.
Perempuannya pinter, cantik, ngerti ngurus rumah tangga gitu kan. Anak-anaknya terdidik, akhlaknya bagus, lucu-lucu gitu, pinter-pinter gitu. Teman-teman sekalian, suaminya juga mapan secara ekonomi, dan kemudian juga suaminya juga pinter gitu, akhlaknya juga bagus. Cuman sayangnya ketika Islam datang, Uwaisa masuk Islam, suaminya kagak. Dan tak ada yang lebih mampu merekatkan hubungan daripada iman. Makanya ada banyak tuh. Sebenarnya sih saling cinta, kami terpisah dengan keimanan. Kami terpisah dengan kepercayaan dan keyakinan. Saya yakin saya cinta dia, dia kagak. Beda keyakinan ternyata. Ya Allah. Jadi nih Sayyidah Uwaisa nih, dia masuk Islam, suaminya enggak. Berusaha buat ayolah masuk Islam, ayolah masuk Islam gitu. Segala daya upaya disampaikan oleh Uwaisa kepada suaminya, dari Sulaim kepada suaminya, juga kepada anak-anaknya. Anak-anaknya Islamnya bagus, bahkan yang belum balik, yaitu Anas ibn Malik gitu ya, waktu itu umur 9 tahunan, wah itu udah cinta sama Nabi Muhammad, cinta sama Nabi Muhammad. Yang suaminya, dia kayaknya ribet banget nih ngadepin istrinya tiap hari, ngomongin Nabi Muhammad mulu gitu kan. Akhirnya dia bilang, "Dahlah Sulaim, saya rasa saya nih mau berangkat pergi ke Syam, tapi yang kali ini kamu jangan tungguin saya." Berangkat tuh si Malik ke negeri Syam buat berdagang. Memang kan orang Mekah banyak yang dagangnya ke negeri Syam. Berangkat dia ke Syam, sepanjang dia pergi pun tuh Uwaisa terus saja doain, mudah-mudahan hatinya terbuka. Tapi teman-teman, kadang-kadang Allah tuh memang memberi ujian. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala tidak memberi sesuai dengan yang kita mau. Termasuk yang satu ini. Suaminya bukannya kembali dalam keadaan masuk Islam, dia malah didengar oleh Uwaisa meninggal di negeri Syam dalam keadaan musyrik. Maksudnya tetap menyembah berhala gitu, sampai meninggal dunia. Uwaisa pun menjanda, hanya waktu itu bersama dengan anaknya Anas bin Malik. Dia punya anak yang lain, tapi anaknya sudah berumah tangga. Jadi tinggal Uwaisa sama Anas, berduaan itu. Ya udah mau gimana lagi kan, nggak bisa ngarepin suaminya. Uwaisa pun menjanda. Sempat ada beberapa orang laki-laki yang melamarnya, tapi semuanya dia tolak. Karena beliau menjadikan hidupnya, udahlah saya mah sekalian aja, saya biarkan hati saya terpaut dengan manusia sempurna, manusia paripurna, manusia yang tak ada duanya, manusia terindah yang pernah ada di atas muka bumi ini. Khairu man yamshi ala qadami, sebaik-baik manusia yang pernah menjejak atas muka bumi ini, baginda Nabi besar Muhammad. Maka hari demi hari ditunggunya kehadiran baginda Nabi besar Muhammad, terutama sesudah dia dengar dari Mus'ab bin Umair dan dari kedatangan para sahabat-sahabat dari Mekah. Mereka mulai berdatangan untuk tinggal di Madinah. Uwaisa tambah hari tambah berdebar-debar. Uwaisa tambah hari tambah bersiap-siap menyambut kehadiran
manusia yang untuknya ia rela melakukan apapun di atas muka bumi ini. Sulaim mempersiapkan hati, tenaga, pikiran, diri, harta, dan semua yang dia punya buat Allah, buat Islam, buat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sampai hari yang dinanti-nantikan tiba. Dari sejak beberapa hari sebelumnya, emak sama anak tiap kumpul yang diomongin, Nas dapat info terbaru nggak? Gimana nih Nas? Update terbarunya nih Nas? Kamu ada denger gak Nas? Nabi kapan datangnya Nas? Katanya Nabi Muhammad udah berangkat loh Nas. Ya ampun, aduh mama mah gak sabar. Terus begitu teman-teman. Anas pun juga, mama, katanya ya mah, nabinya udah mulai berangkat mah. Mah, tapi kok nggak nyampe juga ya mah? Saya mau nungguin ya mah di sana ya mah. Saya udah janjian nih mah sama teman-teman mah. Terus seperti itu teman-teman. Tiap hari, Uwaisa, Sulaim bersama dengan para perempuan-perempuan lainnya bersiap-siap menyambut baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik bersama dengan teman-teman sebayanya, umur 10 tahunan kala itu, bersama dengan yang sebaya-sebayanya 11, 12, 10, 9 tahun, rame-rame laki perempuan anak-anak, mereka berlari-larian bersiap-siap menyambut kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua orang-orang rapi-rapi, siap-siap. Umat Islam waktu itu mulai ngerapiin rumahnya karena mereka tahu Nabi Muhammad belum punya rumah. Nabi Muhammad akan tinggal di salah satu dari rumah-rumah kita. Siapa tahu rumah saya. Jadi mereka ngecat rumah, mereka rapi-rapiin rumah, mereka bagus-bagusin dapur, mereka bagus-bagusin ruang tamu dan seterusnya. Termasuk Sulaim dirapi-rapiin rumahnya. Habis itu kumpul-kumpul sama temen-temennya, latihan penyambutan. Masya Allah. Ini kayaknya yang sekarang latihan gladi resik nih. Tahu-tahu nabinya nggak datang juga. Besokannya lagi nih kayaknya yang terakhir nih latihannya, belum juga datang. Mereka latihan lagu yang diajarkan sama Sayyidah Syaimah. Ada salah satu perempuan ahli syair, seorang wanita penyair namanya Syaimah. Saudaraku sekalian saya muliakan, Syaimah inilah yang menulis syair pertama penyambutan dengan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu syair Tola'al Badru Alaina. Itu yang ngarang cewek. Indonesia Raya yang ngarang siapa? W.R. Supratman. Cewek apa cowok? Tola'al Badru yang ngarang cewek. Masya Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, beliau menuliskan Tola'al Badru Alaina min thaniyatil wada' wajib syukru alaina ma da'a lillahi da ayyuhal mab'uthu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarraftal Madinah. Nah sejak itu tuh disebut Madinah. Ji'ta syarraftal Madinah marhaban ya khairada'. Bersiap-siap latihan sampai hari yang ditunggu-tunggu datang. Itu Nabi dari mulain kabar beliau berangkat hijrah, nyampenya tuh kayak 3 minggu kemudian. Kenapa lama? Sembunyi di Gua Thur 2 minggu atau 3 mingguan gitu ya. Berapa perbedaan riwayat ahli sejarah. Jadi Nabi Muhammad berangkat Senin, nyampainya juga Senin.
Makanya kenapa Senin tuh jadi hari yang memang spesial, karena semua hal yang berkait dengan Nabi Muhammad terjadinya pada hari Nabi lahir Senin, Nabi bi'tsah Senin, Nabi hijrah Senin, berangkatnya Senin, nyampenya Senin, Nabi wafat Senin, gitu. Semuanya Senin. Saudara sekalian saya muliakan, Nabi Muhammad alaihi wassalam itu dari sejak beberapa hari sebelum kedatangan beliau, orang udah pada nungguin tiap hari, tiap pagi nih, pagi nungguin gitu kan. Makanya saya nggak heran nih orang-orang nih nungguin kalau acara maulid dari jam berapa udah pada dateng. Kayaknya ada hawa-hawa dari zaman itu tuh ya. Hawa-hawanya para sahabat nungguin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam gitu. Jadi tiap pagi tuh mereka udah nungguin sampai nanti udah zuhur, udah mulai panas gitu kan, mereka udah bubar. Bubar pulang ke rumahnya masing-masing. Ntar kalau abisan siang gitu, mereka pada datangan lagi, habis makan, habis apa gitu, mereka pada datangan lagi, nungguin lagi sampai sore. Terus kayak begitu tuh hari demi hari demi hari, nabinya kagak datang-datang. Satu hari ketika mereka udah pada nungguin jam dohor, mereka bubar. Saat mereka lagi bubar itulah, lagi udah pada mulai jalan nih ke rumahnya, dia udah nyampe ke rumahnya gitu kan. Ada seseorang di atas pohon berteriak. Dia bilang, inna huja, Muhammadun ja, Nabiyuna ja. Kayaknya datang tuh, Nabi Muhammadnya udah datang. Nabi Muhammadnya udah datang, berbalik semuanya tuh yang dari rumah-rumahnya. Ada yang udah mau masuk kamar mandi keluar lagi gitu ya. Kali-kali, tapi nggak banyak, nggak ada orang punya kamar mandi dulu zaman itu. Udah tuh semuanya pada berdatangan kembali ke jalan-jalanan bersiap menyambut Nabi besar Muhammad. Di gerbang kota Madinah. Zaman dulu tuh ada gerbang itu. Kota-kota tuh zaman dulu selalu punya gerbang. Kalau teman-teman tahu tuh ya. Mereka menyambut di gerbang kota Madinah. Udah kelihatan tuh dari kejauhan dua orang lagi jalan. Itu Sayyidina Abu Bakar tuh waktu itu tuh kayak yang waduh bahaya nih. Banyak orang Madinah belum tahu yang mana Rasulullah. Ntar dikirain saya. Jangan sampai aja. Jadi Sayyidina Abu Bakar kemudian melepaskan rida beliau, dipakaikan, ditudungkan ke wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabinya ditutupin dulu. Rasul permisi Rasul, biar jangan dikira saya Rasul. Masuk deh tuh ke Madinah. Begitu masuk ke area Madinah, baru tuh sama Sayyidina Abu Bakar, Nabi dilepaskan tudungnya, semua mata memandang kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakarnya melipir. Tuh orang tuh kayak gitu akhlaknya. Jangan yang disambut siapa, yang dadah-dadah siapa. Itu kan, lumayan juga nih pansos. Nabinya viral, biar ikutan viral juga. Saya kan pendampingnya, enggak gitu teman-teman, enggak gitu ceritanya. Sayyidina Abu Bakar akhlaknya dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau menjadi apapun buat Nabi Muhammad. Keset-keset dah gitu istilahnya. Jadi beliau begitu Nabi Muhammad dah semua mata memandang kepada beliau gini gitu. Sayyidina Abu Bakarnya melipir. Tinggal Nabi Muhammad sendirian. Jalan di atas untanya. Semua mata memandang. Di antara mereka ada Sulaim. Yang banjir air matanya kala memandang wajah Nabi besar Muhammad. Lisannya terus berucap bacaan-bacaan, penyambutan yang sudah diajarkan oleh Syaimah dan perempuan-perempuan lainnya. Mereka terus berjalan mengikuti arah jalannya Nabi besar Muhammad. Pun demikian anaknya yang berada di tempat yang berbeda dengan ibundanya, Anas bin Malik.
Ia berlari-larian, ia nyempil-nyempil di antara orang-orang laki-laki dewasa dan perempuan-perempuan sampai ada di barisan terdepan ketika ia memandang wajah Nabi besar Muhammad. Anak 10 tahun itu dengan didikan ibundanya yang tak henti mengenalkan siapa Nabi Muhammad dalam hidupnya, ia memandang wajah Nabi Muhammad. Tak dibiarkannya berkedip, ia takut kalau berkedip nabinya hilang dari matanya. Saat itu, sembari memandang wajah Nabi Muhammad, ia tak henti-hentinya berdoa. Anak 10 tahun ini, ia tak henti-hentinya berdoa kala memandang wajah Nabi Muhammad. Doanya, ya Allah, jangan pernah pisahkan aku darinya. Jangan pernah pisahkan aku darinya. Di umur berapa kamu ngerti berdoa untuk minta dibersamakan dengan Nabi Muhammad? Di umur berapa anak-anakmu mengerti berdoa untuk minta dipertemukan dengan Nabi Muhammad? Saudariku sekalian yang saya muliakan, Sulaim telah mampu menularkan rasa cinta yang besar kepada putranya Anas bin Malik. Allah tak pernah membiarkan doa terlewat begitu saja. Allah mendengar tiap doa yang keluar dari hati, merengkuhnya, kemudian mengijabahnya pada waktu yang paling tepat. Ajarkan anakmu berdoa. Ajarkan anakmu mencinta sebelum kamu mengajarkannya berdoa. Agar ia ngerti apa yang harus dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajarlah dari Sulaim. Saudara sekalian, Sulaim dan Anas ada di sana. Ketika Nabi Muhammad mulai memasuki rumah Abu Ayyub, ketika hari-hari itu semua sahabat Nabi Muhammad datang berganti-gantian ke rumah Abu Ayyub. Mereka perempuan-perempuan masak berganti-gantian untuk disuguhkan kepada Nabi Muhammad dan tamu-tamunya Nabi Muhammad. Di antaranya Sulaim. Sulaim di antara yang selalu menyuguh-nyuguhkan makanan-makanan kepada tamu-tamunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya beliau tahu persis bahwa ternyata semua orang Madinah, tentu saja yang telah beriman kepada Nabi Muhammad, yahduna lahu bihadiyah, memberikan kepada Nabi Muhammad hadiah-hadiah yang luar biasa besarnya. Ada yang ngasih tanah, ada yang ngasih dinar, uang ya, uang emas, ada yang ngasih dirham, uang perak, ada yang ngasih unta, ada yang ngasih kuda, ada yang ngasih pedang, ada yang ngasih semua ada. Ada yang ngasih pakaian, ada yang ngasih semua barang-barang. Mereka menyambut Nabi Muhammad dengan memberikan harta benda kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakannya adalah berupa uang, berupa dinar dirham. Karena kan Nabi Muhammad beliau datang, beliau seorang nabi, ini dakwah nih perlu banyak dana gitu kan. Maka mereka berlomba-lomba. Ini orang Madinah nih untuk hal yang seperti ini memang luar biasa teman-teman. Sampai Nabi Muhammad pernah memujinya. Katanya Nabi Muhammad SAW, kalian nih orang Ansor nih memang pilihan Allah luar biasa.
Kalian hamba-hamba terpilih di sisi Allah. Saya sudah melihatnya dengan mata saya, kata Nabi. Bagaimana kalian berkumpul, bergerombol, ngantri ketika hendak memberi dan mendadak sepi ketika hendak dibagi. Keren. Keren. Luar biasa kerennya nih. Nabi itu teman-teman di masa-masa sesudah-sesudahnya peperangan sering menang. Di masa sesudah Islam semakin jaya di kota Madinah. Nabi kan tambah lama tambah besar. Banyak banget waktunya yang Nabi Muhammad tuh mau bagi-bagi. Harta rampasan perang, Nabi Muhammad banyak dapat kambing ratusan ekor. Nabi Muhammad banyak dapat unta ratusan ekor. Kalau dapat itu bukan main jumlahnya teman-teman. Nah itu Nabi Muhammad bagi-bagi gitu. Itu Nabi kalau mulai mau bagi-bagi, orang Ansornya malah sepi. Ntar ya, besok bagi-bagi jam 9. Begitu ya misalnya gitu kan. Hari Minggu jam 9 ya. Saya mau bagi-bagi harta rampasan perang yang kita dapat di perang apa gitu misalnya. Itu pada sepi orang Ansornya, orang Madinahnya tuh pada nggak ada. Yang kelihatan malah orang baru masuk Islam dari kampung mana gitu istilahnya gitu ya. Kalau di kita nih orang Tebetnya sendiri tuh kagak kelihatan gitu. Yang kelihatan nih malah dari mana nih? Citayam, misal ya maaf, misal. Contoh doang, contoh. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, itu dipuji sama Nabi Muhammad. Kalau waktunya Nabi Muhammad bilang, besok kita mau pergi perang nih, perlu dana yang banyak. Itu ramenya orang Madinah luar biasa. Perempuan melepaskan perhiasan. Kalau disuruh ngasih, semangat. Kalau mau diberi, enggak dah kayaknya saya enggak perlu. Masih banyak yang perlu dah, biarin aja yang lain. Mental teman-teman. Bukan kamu nggak mikir misalnya kaya-kaya kali ustazah. Oh enggak. Nggak ada urusan sama kaya. Betul sih urusan sama kaya. Tapi lebih kepada kaya hati. Daripada kaya harta benda. Kamu bagaimana? Kamu bagaimana? Mudah-mudahan kita bisa menjadi salah satunya. Ini mentalnya orang Madinah mudah-mudahan ada pada diri kita juga. Kalau disuruh ngebantuin, alhamdulillah. Rajin bener langsung. Tapi kalau disuruh mau dikasih gitu, saya nggak usah gitu. Insya Allah. Sehingga sekalian yang saya muliakan, jadi ini Sulaim. Habisnya ngelihat berapa hari nyuguin orang ngasih lagi. Malam hari itu Sulaim gak bisa tidur. Gak bisa terpejam matanya. Dimikir. Sambil ntar dikit-dikit nangis. Ya Allah. Ini kesempatan emas banget ini ya. Nabi Muhammad tinggal di kota kami ini ya Allah. Senang bener. Makasih ya Allah. Saya bisa ngasih apa sama Nabi Muhammad ya. Ya ampun, si itu ngasih tanah, si itu ngasih ini, si itu ngasih itu. Saya ngasih apa nih sama Nabi Muhammad ya? Mikir. Ada, tapi gak seberapa. Dan bukan itu yang paling bagus gitu yang dimiliki oleh Sulaim. Jadi Sulaim mikir aja. Saya kalau mau ngasih sesuatu sama Nabi Muhammad, harus sesuatu yang paling berharga yang saya punya. Yang saya ngelepasnya paling berat. Apa ya? Handphone? Belum ada ya. Kayak semua harta benda biasa-biasa aja gitu buat Sulaim. Sampai jelang-jelang subuh baru dia yang aha. Temu nih. Pagi-pagi ngobrol sama anaknya. Habis dia ngobrol,
setuju, sepakat, akhirnya berangkatlah mereka berdua ke tempat Nabi Muhammad. Masih di rumah Abu Ayyub tuh nabinya. Nabi udah kenal sama Sulaim, Nabi udah kenal sama Anas, Nabi udah kenal. Nah kan yang biasa nyuguh-nyuguhin makanannya apa gitu. Terus Nabi Muhammad, Sulaim bilang, ya Rasulullah, udah ucap salam apa segala macam ya. Sowan menabi, ngadep menabi, dia bilang, ya Rasulullah, faqad ra'aitun nas yahduna laka bihadiyah. Rasul, saya lihat orang-orang semuanya pada ngasih engkau hadiah. Saya kepengen juga Rasul. Sepanjang malam saya mikirin Rasul. Hadiah apa yang bisa saya persembahkan, bisa saya berikan untukmu. Saya Rasulullah, kalau ngasih sesuatu padamu harus yang paling berharga yang saya punya dalam hidup saya Rasulullah. Dan saya tahu jawabannya jelang subuh wahai Rasul. Habis mikir sepanjang malam tuh. Ya Rasulullah, yang paling berharga yang saya punya dalam hidup saya, Anas bin Malik anak saya Rasul. Cerdas, pinter, nurut, menyenangkan Rasulullah. Dia yang paling berharga yang saya punya. Saya paling takut kehilangan dia. Jantung hati saya. Bahagia susah saya. Anas bin Malik ya Rasulullah. Wahai Rasul, aku serahkan hadiah untukmu ya Rasulullah. Aku serahkan Anas untukmu wahai Rasul. Silahkan perlakukan ia. Silahkan ambil dia ya Rasulullah. Untuk apapun yang kau mau. Mulai saat ini saya menganggap saya bukan lagi ibunya Anas. Mulai saat ini saya menganggap sudah tidak lagi memiliki Anas. Ia untukmu ya Rasulullah. Nabinya tinggal bingung. Buat apaan ya Rasulullah? Buat apa nih? Ya Allah Bu, ini emang perempuan cerdas nih. Ngerti gitu dia. Terserah engkau Rasul buat apa aja. Kau ajakin pergi perang juga boleh. Emang bener-bener. Bukan mau biar dididik sama Nabi Muhammad. Atau biar yang susah nih punya anak nih. Berat apalagi sekarang saya janda. Saya kasihin aja menabi. Biar kasih makannya menabi. Dididik sekalian menabi kan dunia akhirat tuh alhamdulillah. Habis itu saya kawin lagi deh. Enggak teman-teman, enggak gitu. Enggak gitu konsepnya. Memang Sulaim tuh hatinya paling terpaut Anas. Udah hari-hari istilahnya nih. Hari-hari tuh dalam dekapannya Sulaim gitu. Apalagi sudah suaminya enggak ada kan gitu. Emang dia adalah jantung hatinya Sulaim. Memberikannya kepada Nabi Muhammad sebagai hadiah. Bukan malah mau ngangkat beban. Enggak. Sulaim sangat tidak terbebani dengan Anas. Tapi bagaimana melepas kesenangan dalam kehidupannya. Itu yang dilakukan oleh Sulaim. Jadi ibu-ibu jangan misalnya kayak mondokin anak gitu ya. Jangan mikirnya kayak yang alhamdulillah nih ada 5 kan. 1, 2 udah mondok. Ini yang ketiga nih saya pondokin juga dah. Jadikan beban saya gak terlalu berat nih. Itu kamu namanya bukan memberi hadiah. Akan tetapi biar gak repot kamunya. Gak gitu konsepnya teman-teman. Gak gitu konsepnya. Makanya kenapa banyak orang-orang tua tuh mondokin anak, dicari anak yang paling bandel dipondokin. Karena tujuannya bukan menghadiahkan untuk Islam, menghadiahkan untuk Allah dan Rasulnya, bukan. Akan tetapi konsepnya mengangkat beban dari kehidupannya. Kamu egois namanya.
Enggak gitu konsepnya. Kalau ada anak kamu mau pondokin, cari di antara anakmu yang paling cerdas, niatkan dia buat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Gitu mestinya. Gitu mestinya. Biar kita punya orang-orang berkualitas, sekualitas Anas ibn Malik. Ibunya melepaskannya bukan karena benci, bukan karena menganggapnya beban, justru sebaliknya karena cinta kepada Anas sekaligus juga karena cintanya kepada Nabi Muhammad. Dia cinta Anas, tapi cintanya kepada Nabi Muhammad lebih besar daripada cintanya kepada Anas. Keren. Makanya waktu ditanya buat apa nih Sulaim? Terserah engkau wahai Rasulullah, diajakin pergi perang juga gak apa-apa. Lah anak 10 tahun. Kata Nabi Muhammad, Sulaim, pedang masih lebih tinggi daripada Anas. Lagian anak umur segini dibawa pergi perang, berapa menit juga habis. Tapi memang hatinya Sulaim udah sekuat itu gitu. Maksudnya dibawa pergi perang, meninggal dunia juga gak apa-apa Rasul untukmu. Masya Allah. Kalau kita kan, kalau nggak karena cinta kepada Nabi Muhammad nggak kayak begitu tuh modelannya. Sampai rela kok, andai mati sekalipun buat Nabi nggak apa-apa gitu. Kata Nabi kalau gitu Sulaim, ya udahlah. Nabi tuh kalau dikasih hadiah diterima dan dibalas, dibalas sama Nabi Muhammad. Innahu kana yaqbalul hadiyah wa yukafi'uha. Sungguhnya Nabi menerima hadiah dan membalasnya. Seringnya dengan yang lebih besar bahkan. Jadi ketika dikasih Allah. Ketika dikasih Anas ini, Nabi pun menerimanya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang sama Sulaim, "Dadah, biarin dia sama saya Sulaim, biar dia bisa bantuin saya." Waktu itu Nabi masih belum tinggal bersama dengan Sayyidah Aisyah. Beliau pun juga nggak ada siapa-siapa yang ngebantuin beliau gitu. Jadi Nabi Muhammad alaihi wasallam tinggal sendirian di rumah Abu Ayyub. Nabi Muhammad bilang, dah kalau gitu Anas biarin tinggal sama saya. Lebek ya Rasulullah. Kamu bisa nyuci baju Anas, siap Rasul. Kamu bisa nyapu ngepel Anas, siap Rasul. Cuci piring, bisa Rasul. Apapun saya bisa Rasulullah. Kalau gitu tinggallah bersamaku Anas, siap Rasulullah. Dah tuh. Habis itu doa Anas pun diijabah. Ia tak pernah terpisahkan dengan Nabi Muhammad. Anas bilang, saya tinggal sama Nabi Muhammad 10 tahun. Dari awal datangnya Nabi sampai Nabi Muhammad wafat. Itu udah sampai jadi kayak bayangannya Nabi Muhammad. Sayyidina Anas. Dia yang bersihin piring Nabi. Sebelum dibersihin, diambilnya sisa-sisa makanan yang ada di piring Nabi Muhammad. Untuk beliau sendiri memakannya. Dibersihin tuh piringnya Nabi sama dia. Istilahnya sampai dijilat lah gitu ya. Pokoknya udah bener-bener gitu. Hari demi hari dikerjain sama Anas. Khadamtur Rasul 10 sinin. Saya berkhidmah kepada Nabi Muhammad 10 tahun. Katanya Anas bin Malik, maka haroni wala naharoni. 10 tahun saya tinggal di rumah Nabi Muhammad sebagai khadim Nabi Muhammad. Yang gak dibayar juga gitu. Khidmah sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Katanya Anas, 10 tahun itu tidak pernah sekalipun Nabi Muhammad membentak saya. Cakep. Gak pernah sekalipun Nabi Muhammad memarahi saya.
Ini ama budak loh Bu istilahnya. Ama pembantu, ama pelayan di rumah. Yang sudah menisbatkan dirinya buat jadi budak. Enggak pernah ngomong kasar Nabi Muhammad kepada yang enggak pernah bentak dia, enggak pernah marah. Enggak pernah. Dan bahkan katanya Anas, kamu jangan mikir, ya Anasnya kali emang baik. Enggak Bu, namanya anak-anak ada aja bikin salah. Katanya Anas, saya bahkan pernah berkali-kali memecahkan barang Nabi Muhammad. Pernah saya pecahin barang. Kemudian istri Nabi Muhammad bilang, ya ampun Nas lagi. Baru mau ngomel nih sama Anas nih. Nabi Muhammad kemudian bilang, Dauh. Kata Nabi gitu. Sambil Nabinya gak tahu ada di mana gitu. Maksudnya Nabinya ada di ruangan yang lain. Gak lihat padahal tuh Nabi tuh. Tapi begitu dengar istrinya mau marahin Anas gitu. Mau ngomel sama Anas. Ya ampun Nas, pecah Nas. Kamu tuh Nas. Misalnya gitu ya. Baru mau marah nih. Nabi Muhammad bilang, Dauh. Illam yuridillahu an yaf'ala lama fa'ala. Jangan dimarahin Anasnya. Kalau nggak ditakdir Allah buat pecah, piringnya nggak bakalan pecah. Seneng bener hikmah Nabi. Nabi bahkan nggak mau orang yang berkhidmah kepadanya diomelin orang. Masya Allah. Bu, akhlak ini andai nih ya. Kamu nggak pakai buat anak, buat orang lain gitu. Maksudnya buat bantu atau siapa gitu. Anak sahabatmu gitu enggak. Tapi kamu pakai buat anak kamu aja. Itu udah bagus banget. Kira-kira orang sayangnya sama pembantu, sayangnya sama anak gedean sama siapa? Sama anak lah. Segitunya aja Nabi nggak tega buat marah dan gak membiarkan siapapun marahin Anas. Kamu bagaimana gitu sama anakmu sendiri? Ini kalau ada anak-anaknya ibu-ibu nih saya tanyain nih. Mama gimana Mama? Suka marah-marah apa enggak? Sian Bu, jadi anaknya Bu, jangan dimarahin. Dia nggak bisa ganti mama loh. Dia nggak bisa ganti ibu. Mudah-mudahan deh kita bisa jadi orang tua yang baik buat anak-anak kita. Subhanallah. Tapi Nabi Muhammad tuh nggak pernah misah-misahin orang dari orang yang dia sayangi. Jadi Nabi tuh sering banget. Nas, tolong Nas ini kasihin ke mamah kamu. Nas, kasihin ke ibu kamu. Bolak-balik. Karena biar Anasnya ketemu sama ibunya. Sulaim juga sering gitu. Sering datang ke rumah bawain makanan buat Nabi Muhammad gitu. Ketemu kan sama anaknya Anas. Gitu. Subhanallah. Sampai Anas tuh bilang, orang bilang tuh saya khadimnya Nabi Muhammad. Saya pelayan Nabi Muhammad. Saya kalau inget-ingetin kayaknya gak pantas deh saya disebut melayani Nabi Muhammad. Karena sejatinya kayaknya banyakkan Nabi Muhammad melayani saya daripada saya melayani Nabi Muhammad. Saya diajarin caranya makan, saya diajarin caranya ibadah, saya diajarin caranya zikir. Saya diajarin berbagai macam hal sampai membuat Anas itu adalah salah satu dari sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis dari Nabi besar Muhammad. Jadi ulama kalangan para sahabat-sahabat. Salah satu dari ulama-ulamanya sahabat adalah Sayyidina Anas ibn Malik alaihi ridwanullah. Kembali kepada Sulaim. Sulaim kerjaannya nyenengin nyenengin Nabi Muhammad aja gitu. Berusaha untuk selalu membahagiakan Nabi Muhammad. Dan abis Anas yang gak ada di rumah, udah dia menjanda.
Dan dia pun kerjaannya khidmah Nabi gitu. Apa yang dia bisa lakukan buat Nabi Muhammad, apapun aja yang dia bisa lakukan sama Nabi Muhammad. Bahkan sekedar kayak ngerapiin sendalnya Nabi, bahkan sekedar untuk khidmah apapun yang dia bisa lakukan gitu. Saudaraku sekalian saya muliakan, satu waktu ada orang Yahudi kaya namanya Abu Tolhah datang melamar Sulaim. Sebelumnya nih Sulaim banyak dilamar sama orang-orang Islam. Semuanya ditolak sama Sulaim. Tolak. Yang sekarang nih Sulaim jadi mikir. Abu Tolhah ya ngelamar saya. Datang ke rumah minta gitu kan. Sulaim bilang, Abu Tolhah, saya selama ini banyak dilamar sama orang. Dan semuanya langsung saya tolak. Tapi Abu Talha, yang sekarang sepertinya saya harus berpikir ulang. Datanglah kembali minggu depan. Saya akan memikirkan masalah ini. Dah tuh, Abu Talha pulang, dikasih janji seminggu yang akan datang. Nggak pakai pacaran. Nggak pakai acara pendekatan, ada Yahudi kaya tuh, nggak gitu. Nggak gitu. Dia ada depan rumah nggak ya? Saya mau lewat, depan. Nggak gitu teman-teman. Abu Tolha emang bener aja gitu, ngelamar dia. Sulaim kemudian memberikan tenggang waktu untuk berpikir. Apa yang dipikirin sama Sulaim? Allah dan Rasulnya kira-kiranya maunya yang gimana ya? Dia nggak nanya tentang dianya mau kayak gimana, enggak. Ini kerennya nih. Ini kerennya cahaya teman-teman. Ini kerennya cahaya Allah kalau turun ke hati seseorang di antara kita. Dia tidak akan lagi bertanya apa yang aku mau. Melainkan dia selalu bertanya, apa yang Allah dan Rasulnya mau. Bahkan ketika berpakaian, bahkan ketika bersikap, bahkan ketika memutuskan apapun aja, yang dia pikirkan bukan yang saya mau makan apa ya, akan tetapi apa yang Allah dan Rasulnya inginkan untuk saya makan. Yang dipikirin tuh kayak gitu. Makanya makannya tuh hanya untuk nyari kekuatan ibadah. Kalau dia melakukan apapun semuanya tuh dinisbatkan apa nih bagusnya buat agama Allah kalau saya memutuskan hal ini. Dia enggak lagi berpikir tentang apa enaknya saya. Saya dapat apa nih? Enggak. Akan tapi Islam dapat apa dengan saya memutuskan ini. Allah dan Rasulnya apa nih yang didapat dengan saya memutuskan ini? Itu sih Sulaim. Menurut saya akbar doa fil Islam. Salah satu dari daiyah terbesar dalam Islam nih Sulaim. Dia selalu berpikir apa yang bagus nih buat Islam. Makanya ketika yang melamar orang-orang Islam ditolakin semua sama Sulaim. Dia udah Islam, saya udah Islam, udah bagus aja gitu. Ngapain kita sibuk dengan urusan kita berdua gitu kan. Saya sekarang urusan saya Allah dan Rasulnya. Nah ketika yang datang mau melamar dia adalah Yahudi kaya. Nah nih, dia belum Islam dan dia kaya raya teman-teman. Islam waktu itu sangat amat memerlukan dana. Buat pergi perang, buat perluasan dakwah, buat perluasan masjid, buat membeli persenjataan dan seterusnya. Ini kan mau membentuk sebuah negara nih. Bukan main, perlu kekuatan-kekuatan dari berbagai macam sisi. Jadi yang dipikirin sama Sulaim adalah, tunggu dulu nih. Kalau bicara saya secara pribadi, udah males dah ngurusin laki. Maunya ngurusin Allah dan Rasulnya aja. Tapi tunggu dulu nih. Islam akankah terbantu dengan hartanya Abu Tolha? Tentu.
Islam apakah terbantu dengan masuk Islamnya Abu Thalhah? Tentu. Dia adalah seorang laki-laki mapan, seorang laki-laki kuat. Tentu Islam akan sangat terbantu dengan Islamnya Abu Thalhah. Karenanya dipikirin. Tapi Sulaim juga enggak yang kemudian, Rasul enaknya gimana ya Rasul? Enggak. Sulaim istikharah. Minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Sulaim enggak cerita aja sama Nabi Muhammad gitu kan? Sulaim tuh enggak mau ngerepotin Nabi, dikit-dikit curhat. Itu bukan kelakuan tuh. Para sahabat tuh enggak kayak begitu, teman-teman. Para sahabat tuh kalau Nabi Muhammad enggak ngulurin tangan, mereka enggak salaman. Apalagi berebutan. Ini bukan ibu-ibu teman-teman yang curhat, saya yang curhat. Ya boleh lah ya curhat akhir tahun. Masya Allah. Jadi saudara sekalian yang saya muliakan, sahabat tuh akhlaknya luar biasa. Orang Madinah terutamanya akhlaknya luar biasa sama Nabi Muhammad. Mereka nggak nyari apa nih yang bisa saya dapat dari Nabi Muhammad. Tapi justru sebaliknya, apa nih yang bisa kami beri untuk Nabi Muhammad. Untuk kenyamanan Nabi Muhammad, untuk kebahagiaan Nabi Muhammad, untuk kesenangan Nabi Muhammad, untuk Islam, untuk Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya. Habis dipikirin, habis istikharah, doa minta sama Allah, mantap hati Sulaim. Maka seminggu kemudian Abu Thalhah datang, Sulaim sudah siap jawabannya. Abu Thalhah, saya selama ini dilamar oleh banyak laki-laki. Saya menolak lamaran mereka semua. Akan tetapi yang sepertimu tidak layak ditolak, wahai Abu Thalhah. Bagus, orang tuh kalau pinter ngomongnya bagus. Enggak cuman urusan masalahnya Abu Thalhah, senyum kamu tuh cakep banget. Enggak gitu. Berkelas. Ini ternyata perempuan berkelas tuh ya dari masa dulu tuh. Emang udah berkelas. Dan kalau nggak berkelas tuh, kalau receh tuh dari zaman dulu juga receh. Yuk jadi berkelas. Jadi cewek mahal. Amin. Ngomongnya mahal nih kan. Ditulis di sejarah tuh pantes. Ditulis di biografi tuh pantes. Masya Allah. Akan tetapi yang sepertimu tak layak ditolak, wahai Abu Thalhah. Cuman masalahnya, saya tak mungkin menikah denganmu sebab kamu tak seiman denganku. Karenanya Abu Thalhah, jika kamu memang mau serius menikah dengan saya tak meminta mahar apapun selain keislamanmu. Kalau gitu Sulaim, izinkan saya pulang dulu, saya akan memikirkannya. Gitu. Karena beliau juga laki-laki berkelas, gak main asal saya masuk Islam karena saya cinta padamu. Tunggu dulu, Islam nih apaan? Kan gitu. Masalahnya dia Yahudi ya. Yahudi tuh emang udah beragama gitu. Jadi dia mau cari tahu dulu kebenarannya gitu. Ini Muhammad beneran orang Islam, beneran Nabi diutus Allah atau cuma sekedar ngaku-ngaku. Jadilah kemudian Abu Thalhah pulang, dia mikir-mikirin, dia berdoa. Orang Yahudi tuh doanya minta sama Allah juga. Cuman dia nggak percaya sama Nabi Muhammad kan gitu. Sama halnya dengan orang Nasrani, mereka juga kalau berdoa minta sama Allah Subhanahu wa taala. Cuman masalahnya dia nggak percaya sama Nabi Muhammad. Mereka mentok di Nabi Isa, kalau orang Yahudi mentok di Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi akhirnya Abu Thalhah beberapa hari kemudian datang kembali kepada Sulaim. Ia kemudian berkata, Sulaim, aku siap masuk Islam.
Baru tuh Abu Thalhah dibawa kepada Nabi Muhammad. Diislamkan langsung oleh Nabi besar Muhammad. Kemudian dinikahkan. Nabi Muhammad yang menikahkannya dengan Ummu Sulaim. Gitu. Sehingga sekalian yang saya muliakan, maka mereka pun berumah tangga. Itu ya. Emang dasar istrinya solehah, istrinya akhlaknya mulia, istrinya imannya tuh luar biasa. Jadi Abu Thalhah pun ketularan. Makanya para istri, kamu kalau bilang habisnya gimana ya Ustazah? Suami saya sini Islamnya nggak bagus nih. Kamu ngerasa Islam kamu bagus? Iya loh. Saya kan ngaji saja. Sejak kapan kamu ngaji? 3 bulan. Teman-teman sekalian yang saya muliakan. Istri atau suami. Sama-sama ini. Kalau Islamnya bagus dan dia kuat. Bisa mengalirkan rasa yang sama kepada pasangannya. Jadi kalau kamu ngeluh mulu. Suami saya nih Islamnya gak benar, suami saya ahli maksiat, suami saya suka ngerjain dosa, suami saya begini begitu. Tanyakan pada dirimu, bagaimana denganmu? Kalau kamu bertakwa, kalau kamu beriman, kalau kamu beribadah dengan benar dari hati kamu, Allah akan menurunkan rahmat kepadamu dan rahmat itu bakal ngalir kepada orang-orang di sekelilingmu termasuk suamimu. Kalau kamu emang benar ibadahnya tuh nanti suami kamu juga akan ikut berubah bersama dengan perubahan-perubahanmu. Maka kalau kamu ngelihat nih suami saya nih Islamnya gak benar, ya berarti kamu juga sama. Sebab al-mu'min mir'atul mu'min, orang mukmin itu cerminan bagi orang mukmin lainnya. Bu, kalau kamu ngaca nih, kamu ngaca, kata Nabi Muhammad orang mukmin cermin buat orang mukmin lainnya, terutama yang dekat dengannya. Terutama yang dekat dengannya, anakmu tuh cerminan diri kamu, suamimu cerminan diri kamu. Karenanya kalau suamimu begini begitu itu sama aja dengan kamu lagi ngaca. Kamu anak kamu, anak saya kok ngomongnya kasar, tuh kamu lagi ngaca. Berarti artinya siapa yang kasar? Kamu kalau lagi ngaca nih ya, terus ternyata ada jerawat tuh. Atau misalnya gini, ada cemong tuh di muka. Ada noda misalnya gitu ya, ada kotoran tuh. Di bawahnya dagu. Kamu ngambil lap kemudian kamu bersihin cerminnya. Atau kamu ambil lap kemudian kamu bersihkan wajahmu. Kamu akan bersihkan wajahmu maka yang di cermin bakal ikutan bersih. Percuma kalau kamu ambil lap, kamu kosok cerminnya, tetap aja kalau kamunya kotor dia akan tetap. Itu kan yang sering kali kamu lakukan. Suami saya nih ibadahnya nggak benar, suami saya begini, suami saya begitu. Terus kamu marahin suami kamu, terus kamu kata-katain suami kamu. Itu sama aja tuh kayak kamu ngambil lap, kamu bersihin setengah mati cerminnya. Ya gak bersih-bersih, orang yang dimaksudkan bukan dia kok, tapi dirimu sendiri. Allah lagi mau bilang sama kamu, bersihin. Taubatinlah dirimu. Meskipun memang dosanya nggak sama, tapi kamu juga pendosa. Suami kamu nggak sholat, kamu sholat. Iya kamu sholat. Tapi kamu masih melihat yang bukan mahrammu dengan pandangan rasa suka. Sama dosa aja juga, dosa-dosa juga.
Suami kamu nggak sholat. Iya, tapi kamu masih gibahin orang juga. Sama aja kan. Kamu masih bohong juga. Ayolah teman-teman saudariku sekalian. Sama-sama aja kok. Suami saya Ustazah suka main perempuan. Oke? Sekarang tinggal kamu tanya sama diri kamu sendiri. Hati kamu adakah sudah bersih dari laki-laki yang bukan mahrammu? Adakah hati kamu sudah terjaga? Tak pernah berkenan memasukkan yang tidak halal bagimu ke dalam hatimu? Kayaknya hampir mirip-mirip aja kok. Karena yang dimaksudkan itu adalah bukan dirinya tapi dirimu. Makanya Sulaim perempuan seindah, setinggi, sehebat itu suaminya juga. Pelan-pelan sekeren Sulaim. Satu hari Abu Tolhah datang kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, sadaqta wa sadaqallah. Wahai Rasul, Allah telah benar dan engkau telah benar wahai Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, "Mang kenapa Abu Talha kamu lari-lari? Kemudian kamu berkata seperti itu kenapa?" "Saya nih barusan lagi sholat di kebun saya wahai Rasul." Punya kebun banyak teman-teman, orang kaya. Abu Talha kan saya bilang itu tadi orang kaya. Dia lagi sholat di tengah kebunnya. Dia bilang gak lama saya lihat burung hinggap dari satu dahan ke dahan yang lainnya. Saya memperhatikan burung tersebut gitu. Pindah dari satu dahan ke dahan yang lain. Kemudian saya sadari bahwa saya tidak tahu telah berapa rakaat sholat saya. Engkau benar wahai Rasulullah dan Allah telah benar ketika mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak bisa jadi fitnah yang menghalangkanmu dari ridha Allah. Wahai Rasulullah, saya tak mau harta saya memalingkan saya dari Islam, memalingkan saya dari Allah dan Rasulnya. Wahai Rasulullah, saksikanlah harta saya, kebun saya sedekahkan untuk Islam. Saat itu juga, hanya karena membuat beliau lalai dari sholatnya yang entah sudah berapa rakaat itu, dia jadikan seluruh kebunnya buat Allah. Saya sedekahkan wahai Rasulullah. Saya enggak mau punya harta memalingkan saya dari Allah. Sekeren itu, sekeren itu. Kita nih kalau misalnya mau ngerjain kayak beginian kagak punya apa-apa. Kita punya HP, tengah sholat kita pikirin HP-nya kita kesedekahin. Betul nggak? Kalau nggak bakalan punya apa-apa, nah sholat kita berantakan semua. Mudah-mudahan Allah benahi kehidupan kita, amin. Allah benahi hati kita, amin. Allah benahi keseluruhan kehidupan kita insyaallah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan tahun yang akan datang lebih baik daripada tahun ini insyaallah. Imannya biar naik, Islamnya biar naik, takwanya biar naik, ibadahnya biar naik, sedekahnya biar naik, bersihnya hatinya biar naik, cintanya kepada Allah dan Rasulnya biar naik, ihsannya biar naik, sabar syukurnya biar naik, qanaahnya biar naik, amin ya rabbal. Satu waktu Abu Talhah ngomong begini sama Sulaim. Sulaim, pas lagi ada Anas, Sulaim, saya, Sulaimnya bilang, Nas ya ampun ribet banget dah sama poni kamu Nas. Anas lagi datang ke rumah,
ponian, rambutnya nih rada panjang poninya. Kata emaknya nih, Sulaim, Nas, ribet banget dah mama lihat poni kamu tuh. Aduh sini dah, mama bayangin nih kamu nih ntar nyapu, nyuci piring apa ribet sama poni kamu, sini Nas. Ntar mama ambilin gunting, mau dipotong. Begitu Sulaim mau potong rambutnya Anas, kata Abu Tolha, ngapain Sulaim ngapain? Ini mau saya potong nih poninya Anas nih ribet. Dia kan hikmah nih di rumah Nabi, ntar nyuci apa segala macam keribetan sama poninya, mau saya potong aja dah. Katanya Abu Tolha, jangan dah Sulaim. Kenapa emang? Bukan misalnya gitu ya, dia lebih gantengan pakai poni tahu nggak gitu. Nggak ada urusan. Katanya Abu Tolha, karena saya lihat beberapa hari yang lalu Nabi Muhammad memain-mainkan poninya Anas. Emang iya Nas. Ya Allah, emang boleh semenggemaskan itu. Allah, gemes banget gak sih nih? Nyenengin banget gak sih kehidupan para sahabat Nabi Muhammad tuh, ya ampun. Pengen nyampe ke sono rasanya gitu ya. Katanya Sulaim, kalau gitu jangan deh Nas. Saya kesian sama kamu Nas, takut gak dimain-mainin lagi poninya. Iya deh mah, biarin aja deh ya. Udah. Balik tuh Anas sama poninya yang udah panjang itu. Subhanallah. Sedikit sekalian yang saya muliakan. Masalahnya Sulaim menikah berapa tahun sama Abu Tolhah tuh cukup lama gak punya anak. Akhirnya dapat kayak berapa tahun gitu, cukup lama tuh. Abu Tolhahnya pengen banget punya anak. Sulaim sebenarnya sih kalau ngelihat dirinya dia juga udah punya anak gitu kan. Kayak gak terlalu juga pengen punya anak. Tapi ketika ngelihat Abu Tolhah pengen punya anak, ya dia juga kesian gitu sama suaminya. Jadi akhirnya ya dia doa juga lah. Minta sama Allah yang terbaik. Subhanallah, dikasih anak. Hamil. Sulaim hamil. Sulaim senang, tapi Abu Tolhah lebih senang lagi. Lahir anak laki-laki. Waduh, Abu Tolhah senang banget dah. Satu hari anaknya ini kan tambah lucu tuh. Pas anaknya lagi lucu-lucunya. Udah mulain bisa berdiri, udah mulain bisa tatah gitu kan. Kayak udah hampir 1 tahun gitu teman-teman. Dia sakit, si anak nih, sakit panas. Abu Tolhah waktu itu mau berangkat pergi dagang. Abu Tolhah lagi mikir aja, apa gak usah dagang ya? Sulaim, kenapa emang? Ini anak lagi sakit kayak gini. Abu Tolhah, tenang aja lah, anak kita kan punya Allah juga. Emang kamu bisa bikin apa juga sama anak? Kan dia punyanya Allah. Iya, berangkat aja nih. Iya berangkat aja. Berangkat itu Abu Tolhah. Kayak waktunya itu memang zaman itu tuh kayak dagang tuh ada waktunya gitu. Biasanya memang pasar tuh ada harinya di sana. Zaman itu ya ada tanggal-tanggalnya. Bulan ini pasarannya di kota apa gitu, tanggal sekian sampai tanggal sekian kayak gitu. Nah, Abu Tolhah ini seorang pedagang besar gitu. Jadi dia suka bawa barang dagangan dari Mekah ke daerah yang sedang ada pasar gitu. Berapa hari kemudian pasarnya selesai pulang gitu. Dan itu udah terjadwal gitu kan. Di Jakarta dulu juga gitu. Makanya ada pasar bukanya tiap hari Kamis doang. Ada pasar bukanya tiap Senin doang. Ada tiap Rebo. Ada tiap Minggu. Gitu kan.
Enak tuh kalau pergi ke pasar minggu tuh jadi cakep. Tau gak? Jalan-jalan ke pasar minggu. Maaf receh banget ya. Teman-teman sekalian, akhirnya nih Abu Tholhah berangkat pergi dagang kayak untuk 3-4 harian gitu. Hari keduanya besokannya anaknya meninggal. Ya Allah, sedih Sulaim, ya pastilah. Sedih pasti. Tapi Sulaim mukminah muslimah. Dengan keimanan sekuat batu karang. Dengan keimanan setegar gunung Uhud. Dengan keimanan yang kuat kokoh luar biasa dalam hatinya, faham. Sebagaimana Anas milik Allah, anaknya ini juga miliknya Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia telah diambil kembali oleh pemiliknya, apalah daya kita sebagai seorang hamba. Maka Sulaim dia sendiri yang mengurusi jenazah putranya. Sampai kemudian dimandikan, sampai kemudian orang pada takziah teman-teman saudaraku sekalian. Tapi kuatnya hati Sulaim, dia tuh yang mandiin anaknya. Dia yang kafanin anaknya. Terus dia pesen sama semua orang-orang yang lagi pada takziah, tolong ya, jangan ada yang ngabarin kematian anak saya selain saya sendiri kepada Abu Tholhah. Tolong ya, Abu Tholhah jangan biarkan dengar kabar kematian anaknya selain dari saya sendiri. Dan orang-orang tuh jalanin amanah. Ini nih yang saya kira kalau itu kejadiannya zaman-zaman sekarang. Bocor, pasti bocor. Ya ampun, ya ampun. Bu, kalau orang bilang rahasia, rahasiain. Kalau orang bilang amanat, ya jagain. Kalau ada temenmu kasih rahasia atau amanat kepadamu, jangan disebarluaskan. Ya, kalau orang bilang tolong ya, jangan kasih tahu sama dia. Ya udah jangan gitu. Lah kamu ngapain tuh? Lo tahu gak? Saya sih sebenarnya ya, emang gak mau nyampein nama siapa-siapa, tapi emang kamu doang. Tuh kalau udah nyampe kamu doang. Dia nyentar bilang sama temennya kamu doang. Dia nyentar ngasih tahu sama temennya lagi kamu doang. Dalam beberapa waktu kemudian rahasia tersebut menjadi rahasia umum. Dan gak jadi rahasia lagi kalau sudah jadi umum. Tapi Abu Tholhah pada zaman tersebut, Sulaim pada masa tersebut memang mendapati orang-orang yang menjaga amanat. Kenapa begitu? Cahaya Islam kuat dalam hati mereka. Kalau cahaya Islam itu kuat dalam hatimu juga, begitu kejadiannya. Kamu gak akan gampang-gampang buka rahasia suamimu. Kamu gak akan gampang-gampang menyebarkan aib keluargamu. Kamu gak akan gampang-gampang jelek-jelekin anakmu di hadapan teman-temannya. Bu, lagi teman-temannya datang, mereka anakmu lagi seneng-senengnya. Kemudian bilang sama teman-temannya, cie-cie yang tadi malam ngompol. Kamu pikir anakmu biasa-biasa aja, aib bagi dia. Kamu pikir lucu gitu kayak begituan? Gak lucu sama sekali. Gak lucu sama sekali. Terus kamu ketawa-ketawain. Terus teman-teman anak-anakmu mengetawakan anak-anakmu. Mau kayak begitu. Tega sekali dirimu itu. Ibu macam apa itu? Yang menyakiti anak-anakmu, pembuli terbesar dalam kehidupan anak-anakmu. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, jaga hati anak-anakmu, Bu. Kamu sebagai ibu berkewajiban membesarkan
membesarkan hatinya, bukan malah membuat hatinya menjadi kecil. Jangan kecilkan hati anak-anakmu. Mau belajar punya rahmat, belajar jagain amanah. Anakmu amanahmu, jaga dia sebagaimana mestinya. Bukan masalah orang zaman dulu belum ada kabar berita kali ya, nggak bisa viral-viralin, nggak bisa ini itu, bukan. Masalahnya ada pada mereka menjaga amanah. Mereka menjaga amanah. Dan kamu bisa menjadi salah satu dari yang melakukannya. Jagain amanah anak-anakmu, jagain amanah saudara-saudarimu, jagain amanah suamimu. Rahasia mereka, aib mereka adalah amanah. Yang mereka gak seneng orang lain tahu, itu adalah amanah. Yuk kita belajar buat jagain hal itu. Insya Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, dah tuh, akhirnya datanglah Abu Tolha. Di saat yang memang udah disepakati untuk kedatangannya, udah pasti nih, jam segitu, hari itu memang Abu Tolha akan datang. Emang udah kebiasaan kan, jadi Sulaim udah tahu, Abu Tolha juga udah tahu. Malam datangnya. Begitu nyampe di rumah, itu Sulaim padahal baru gak nyampe seminggu dari kematian anaknya, kayak 3-4 harian aja dari kematian anaknya. Sulaim saat suaminya datang, dia udah dandan, udah cantik, udah masak kesukaan suaminya. Dia sambut suaminya. Suaminya nanyain, gimana kabar anak kita? Dan dengan penuh ketenangan, Sulaim menjawab, huwa ahda ma yakun. Anak kita sekarang jauh lebih tenang. Udah meninggal. Tapi kan udah dipikirin tuh cara ngomongnya, cara jawabnya. Nggak bohong dong. Nggak bohong. Tapi juga tidak bilang bahwa anak kita meninggal gitu. Bahasanya udah dipikirin. Kenapa gitu? Otaknya main. Otak tuh dipakai buat mikir, Bu. Apa-apa tuh kamu kerjakan, apa-apa kamu lakukan, termasuk upload di media sosial, pikirin dulu. Kemanfaatannya, orang bacanya gimana, orang lihatnya gimana, pikirin tuh orang berakal kayak begitu. Pikirin nih buat akhirat saya gimana, buat kehidupan di masa yang akan datang gimana. Dipikirin semua ucapan-ucapan yang keluar dari mulut. Itu orang kalau pinter tuh begitu. Masalahnya saya nggak pinter Ustazah, bukan urusan gitu. Orang kalau beriman dia pinter. Orang kalau beriman dia pinter. Kenapa? Sebab orang beriman dekat sama Allah yang Maha Tahu, maka dia akan selalu diberitahu. Dia akan selalu berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak gitu tuh. Saya liatin tuh orang sepanjang zaman, dari zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang, kalau beriman pasti ngerti. Karena mereka akan selalu dalam petunjuk Allah. Kalla inna ma'i rabbi sayahdin, kata Nabi Allah Musa alaihi salam. Ketika lihat pasukan Fir'aun sudah mengejar di belakang mereka, inna lamudrukun, kata kaumnya, wah kita kena nih. Kata Nabi Musa, kalla, gak bakalan, kita gak bakalan kena sama kaumnya Fir'aun. Kenapa gitu sama Fir'aun dan kaumnya? Kenapa? Inna ma'i rabbi sayahdin, bersamaku ada Allah. Allah akan selalu memberi jalan. Allah selalu akan menunjukiku. Allah selalu akan membimbingku dalam segala keadaan. Kamu kalau beriman, kalau dekat sama Allah, kamu akan selalu dibimbing Allah. Orang kalau dibimbing Allah ngomongnya bakal benar. Orang kalau dibimbing Allah
akhlaknya bakal bener. Orang kalau dibimbing Allah perbuatannya bakal bener, sebab cara berpikirnya bener, hatinya bakalan bener. Wa ahdama yakun. Abisnya itu teman-teman, udah sholat kan, memang udah sholat isya udah apa gitu. Sulaim goda-godain suaminya. Ya nggak apa-apa, suami sendiri. Penting kan bukan suami orang. Diajakin bercanda, digodain, dirayuin gitu, sampai terjadilah apa yang terjadi. Urusan suami istri. Habis selesai mereka mandi. Habis mandi udah disiapin tuh sama Sulaim. Airnya apa segala macam zaman itu ya. Zaman itu kan orang gak pada punya kamar mandi, tapi Sulaim udah siapin airnya apa segala. Udah dipikirin sama dia. Habisnya selesai, penuh strategi nih. Perempuan pinter. Abisnya selesai kayak begitu, suaminya diajakin ke meja makan. Suguhin makanan-makanan kesukaannya. Abis dipanasin dulu, enak semuanya gitu. Udah tenang, udah kenyang, udah semuanya. Baru tuh orang pinter. Mau ngasih kabar duka aja dipikirin dulu keadaannya. Nggak panik, nggak gopoh gitu. Makanya orang beriman nggak panikan. Ini saya kasih tahu, orang beriman nggak panikan. Kalau kamu modelannya panikan, dikit-dikit panik, dikit-dikit galau, dikit-dikit susah, dikit-dikit, waduh serba pokoknya dikit-dikit dah. Tanyakan imanmu, di mana Allah dalam hatimu? Di mana Allah dalam hatimu? Orang yang tahu hidupnya ada dalam kendali Sang Maha Besar, dia akan tahu bagaimana harus bersikap. Lah ngapain saya panik-panik, orang sama saya ada Allah kok. Tenang aja gitu. Ini udah meninggal, ya udah gitu, mau gimana lagi ya kan. Ini pinter banget nih Sulaim ini. Udah abisnya tenang suaminya, udah kenyang, udah semuanya terkenyangkan, terpuaskan. Sulaim baru ngabarin dan dengerin cara Sulaim ngabarin. Ngabarin kematian anak kepada suaminya. Ya Allah teman-teman, saya pernah ngabarin kematian seorang ibu kepada anaknya. Itu aja saya mesti mikirin dulu nih ucapannya gimana nih. Karena ini pasti bakal jelek banget di hati seorang anak ketika ibunya sedang jauh dari anak-anaknya. Ada ibunya meninggal dunia waktu barengan sama saya pergi umroh. Saya mesti ngabarin sama anak-anaknya. Karena ada saudaranya. Dia bilang, Ustazah tolong Ustazah yang kabarin ya sama anak-anaknya. Saya bilang baik. Saya ngabarin sama anak. Saya pikirin dulu gitu kan. Sebelum ngomong. Saudariku sekalian yang saya muliakan. Nih Sulaim mau ngabarin sama bapaknya anak tersebut. Bahwa anak itu meninggal dunia. Sama suaminya. Abu Tolha. Saya mau ajak kamu diskusi nih. Mau nanya sama kamu, bingung saya. Kenapa gitu Sulaim? Ada tetangga nih nitipin barang sama saya. Minjemin satu barang sama saya, sama kita nih, sama saya. Diambil lagi kemarinan. Gimana menurutmu Abu Tolha? Balikin. Bukan punya kamu. Bukan. Balikin. Tapi saya kayak berat banget deh balikinnya. Saya udah terlanjur suka banget gitu sama tuh barang. Ya balikin Sulaim. Tahanin boleh gak? Ya gak boleh, balikin. Dia udah minta nih. Udah. Bukan punya kamu. Bukan. Punya dia. Kalau gitu balikin. Berat hati boleh nggak? Nggak boleh, kamu harus lega hati soalnya bukan punya kamu. Yakin? Abu Tolha, apa lagi? Perasaan yang mu'alaf saya dia bukan kamu. Emang dia kan yang mu'alaf ya? Bukankah anak kita adalah titipan Allah? Maksud kamu? Ia sudah diambil kembali oleh pemiliknya Abu Tolha. 3 hari yang lalu ia telah meninggal dunia Abu Tolha. Tunggu.
Jadi maksud kamu anak kita tuh udah mati Sulaim? Iya Abu Tolha, yang sabar, yang sabar. Dan kamu bisa-bisanya masak. Kamu bisa-bisanya dandan. Kamu bisa-bisanya ngerayu saya. Perempuan macam apa kamu Ummu Sulaim? Dasar perempuan gak punya hati kamu. Dia berdiri. Kamu benar-benar gak punya hati Sulaim. Dia keluar dari rumah, digebrak pintunya, kemudian dia jalan keluar. Kemana nih saya? Bingung juga ya. Kasihan Abu Tolha, ya Allah. Kasihan Ummu Sulaim, tapi kan emang duka ya, duka tuh emang, ya Allah. Duka teman-teman. Saya pernah ngerasain banyak kepahitan. Ya namanya orang hidup kan pasti ada pahitnya. Saya ngerasain banyak kepahitan dari kemiskinan, kelaparan. Kayak orang mana gitu ya saya ya. Tapi memang benar teman-teman sekalian. Saya merasakan kemiskinan, kelaparan. Saya mondok di Kota Tarim jauh dari orang tua. Masa saya nggak punya uang lebih sering daripada masa saya punya uang, segala macam kepahitan-kepahitan. Nggak ada yang lebih pahit daripada saat ditinggal ibu saya meninggal. Itu emang pahit banget ya, pahit banget. Ini tadi malam nih ayahandanya teman saya, sahabat saya, Ustazah Aisyah Farid meninggal dunia. Padahal beliau memang sudah piatu dari kecil. Ibunya udah meninggal, udah lama. Sekarang tinggal ayahnya. Ayahnya meninggal tadi malam. Kita doakan. Mudah-mudahan Allah kuatkan hatinya. Mudah-mudahan Allah kuatkan hati. Perih teman-teman. Ditinggal oleh orang yang kita cintai, ditinggal meninggal tuh perih. Subhanallah. Mudah-mudahan doakan abah saya panjang umur. Doakan orang-orang yang saya sayangi biar pada panjang umur. Doakan suami saya panjang umur. Guru-guru kita doakan panjang umur. Habib Umar bin Hafid, Hubabah Nur, Habib Zain bin Smith. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka insya Allah. Amin. Keluar dari rumah kemana nih? Gak lain gak bukan. Mereka itu dalam segala keadaan perginya ke tempat Nabi besar Muhammad. Sarana healing paling mujarab, tempat mengobati luka yang paling mustajab. Pergi, tapi itu sekitaran jam 1 malam, jam 12 malam. Mau ketuk rumah Nabi, ini nih sahabat nih, keren, sahabat nih keren. Dia terluka, dia sedih, dia berduka sangat dalam. Akan tetapi apapun perasaan hati mereka tak pernah kehilangan adab kepada Nabi Muhammad. Gak ada nih ceritanya, ini saya lagi duka banget, orang harus mengerti dong. Nabi juga pasti bakalan ngerti. Bismillahirrahmanirrahim, tok tok tok, Assalamualaikum Rasul, tolong saya dong Rasul. Gak gitu. Gak gitu. Keadaan apapun, adab selalu terjaga. Keadaan apapun, akhlak pekerti kepada Nabi Muhammad akan selalu yang nomor 1. Abu Tolha hanya mondar-mandir depan pintu rumah Nabi Muhammad di dalam masjid tanpa pernah berani untuk mengetuk pintu rumah beliau tersebut. Karena tahu ini bukanlah waktu Nabi Muhammad keluar dari rumahnya. Gak ada. Sahabat tuh yang beradab-beradab gak akan pernah berani mengetuk pintu rumah Nabi Muhammad. Gak ada. Kenapa gitu? Mereka hanya akan menunggu sampai Nabi Muhammad sendiri yang keluar dari rumahnya. Masya Allah. Adab sama gurunya luar biasa teman-teman. Adab sama gurunya luar biasa. Ya tungguin tuh. Sampai datang subuh. Sampai masjid tuh udah banyak, Abu Tolha gak peduli. Mondar mandir gitu kan. Duduk, ntar berdiri lagi gitu. Depan rumah Nabi gitu terus.
Sampai akhirnya Nabi keluar dari pintu rumahnya gitu kan, masuk ke dalam masjid, Abu Thalhah langsung dapetin. Langsung datengin. Ya Rasulullah. Oh Abu Thalhah. Faqad wajadtu Sulaim qasiyatul qulub. Rasul Sulaim tuh ternyata keras banget hatinya Rasul. Oh, kenapa gitu Abu Thalhah? Malaha kata Nabi, kenapa? Apa yang terjadi? Rasul, anak kami tuh ternyata meninggal dunia dan saya lagi pergi kerja Rasul. Saya lagi pergi dagang. Tadi malam tuh Sulaim, saya datang kan gak tahu nih Rasul. Kalau anak saya meninggal dunia, Sulaim diceritain tuh. Untung storytellingnya bagus kayaknya nih ya. Jadi nyeritainnya urut gitu, Nabi langsung paham gitu kan. Jadi Rasul, anak kami tuh meninggal, bisa-bisanya Sulaim tuh masak, bisa-bisanya Sulaim ceritain gitu. Nabi dengerin, paham kondisinya, paham keadaannya, akan tetapi Nabi lebih paham lagi. Bahwa Sulaim bukan keras hati tapi kuat hati. Dan itu beda. Kuat hati itu dengan keimanan. Keras hati itu dengan tidak punya kasih sayang. Keras hati itu enggak punya kasih sayang. Kuat hati itu tak pernah keimanan mengalahkan apapun. Iman selalu menang. Itu namanya kuat hati. Iman selalu menang. Teman-teman, suamimu sedang berpaling hati, kamu perlu kuat hati, bukan keras hati. Imanmu jangan sampai kalah. Imanmu harus selalu menang. Insya apapun yang terjadi, hatimu jangan sampai lemah. Biarkan hatimu selalu kuat. Hati yang kuat adalah hati yang iman gak pernah kalah. Jadi Nabi paham banget nih urusannya bukan Sulaim gak punya kasih sayang sama anaknya. Sampai anaknya meninggal dunia dia bisa begini dia bisa begitu gitu. Enggak bukan. Kan ada juga emang perempuan kayak begitu. Ada. Perempuan suaminya meninggal dunia dia yang kayak yang oh, oke deh bagus dia ninggalin warisan banyak. Itu perempuan keras hati namanya. Bukan perempuan kuat hati. Sehingga sekalian, nih Sulaim nih, perempuan kuat hati, bukan keras hati. Jadi Nabi nggak usah panjang-panjang ngasih tahu Abu Thalhah, dia satu hari nanti akan mengerti. Kalau sekarang ngasih taunya hanya akan terjadi perdebatan. Kalau bilang gitu, nggak gitu kok Abu Thalhah, Sulaim tuh bukan keras hati, tapi dia tuh kuat hati. Nggak gitu, Rasul kan begitu. Namanya orang lagi berduka, jangan diajakin debat. Saudara sekalian, Nabi malah justru senyum, kemudian tanya gini nih sama Abu Thalhah. Awak tabiha ya Abu Thalhah. Maaf nih Abu Thalhah, maaf kata Nabi. Adakah semalam kalian sempat berhubungan badan? Iya Rasul, saya nggak tahu. Saya nggak tahu kalau anak saya meninggal. Kalau tahu anak meninggal kan kayak nggak bisa juga gitu ngerjainnya. Kayaknya perasaan Abu Thalhah kayak begitu gitu kan. Nabi kemudian berdoa, barakallahu lakuma fi lailatikuma, barakallahu lakuma fi lailatikuma, barakallahu lakuma fi lailatikuma. Nabi nih teman-teman sekalian menghadapi sahabatnya dalam keadaan apapun gak pernah hilang kasih sayang dalam hatinya. Nabi tuh mikirnya panjang, nih Abu Thalhah dalam keadaan duka, apa yang kira-kira dapat menghilangkan dukanya? Oh ganti anaknya biar digantikan. Siapa yang bisa melakukannya? Allah. Nah buat gantiin anak kan harus terjadi dulu. Harus ada hubungan intimnya dulu. Makanya Nabi langsung nanyanya kayak begitu. Awak kok tapi ya Abu Thalhah, panjang banget mikirnya Nabi.
Subhanallah nggak tuh? Kenapa Nabi bisa berpikir sepanjang itu? Karena Rabi rahmatnya memang sepanjang itu. Kasih sayangnya Nabi kepada umat tuh teman-teman bener-bener gak terbatas. Jadi Nabi mikirnya, ya ampun nih orang kesian banget kehilangan anaknya. Apa yang dapat menghiburnya? Oh, kabar bahwa istrinya sekarang sedang mengandung. Kan begitu? Nah kabar istri mengandung kan harus ada hubungannya dulu dong. Makanya pertanyaan Nabi, awaqa'ta biha ya Aba Talha. Apakah kamu tadi malam sempat berhubungan intim dengannya wahai Abu Talha? Iya Rasul, saya nggak tahu bahwa istri saya, bahwa anak saya meninggal. Barakallahu lakuma fi lailatikuma. Nah tinggal Nabi Muhammad sekarang tinggal melakukan kewajiban beliau atau rahmat beliau, yaitu mendoakan umatnya. Semoga Allah berkahi malam kalian ini. Biar jadi nih malam ya Abu Talha. Biar jadi nih malam. Jadi malam yang berkah. Jadi kehamilan yang berkah. Jadi anak yang berkah. Barakallahu lakuma fi lailatikuma. Barakallahu lakuma fi lailatikuma. Barakallahu lakuma fi lailatikuma. Didoain. Subhanallah doanya Nabi gitu. Hamil Sulaim. Dari hubungan malam hari tersebut. Hamil, waduh Abu Talha kan jadi cepat terhibur. Sampailah 9 bulan. Sedikit sekalian lahir anak perempuan. Anak perempuan ini di masa dewasanya ia punya anak lebih dari 10 orang. 10-10-nya hafal Al-Quran. 10-10-nya jadi ulama di masa tabi'in. 10-10-nya ketika meninggal dunia di masa dewasanya, meninggal dunia dalam keadaan syahid fisabilillah. Keren teman-teman. Kenapa bisa begitu? Hati yang kuat. Kuatnya dengan apa? Dengan keimanan. Itu tuh yang harus kita contoh dari Ummu Sulaim. Kekuatan hati. Yuk belajar. Yuk belajar. Yuk terus belajar. Kuatin hati. Hadirkan dalam hatimu Allah dan Rasulnya. Hatimu boleh cinta sama siapapun. Tapi cinta kepada Allah dan Rasulnya harus lebih besar daripada cintamu kepada siapapun dan apapun. Karenanya hati yang kuat, hati yang penuh dengan keimanan tidak akan mencintai yang tidak halal baginya. Maka jangan lagi kamu bertanya, Ustazah, bolehkah menyebut namanya dalam sholat malam saya? Karena dia sejatinya tidak halal bagi saya. Ngapain? Kalau kamu sungguh-sungguh beriman, Allah dan Rasulnya besar di dalam hatimu, tak akan kamu perkenankan yang tidak halal ada dalam hatimu. Saya sampaikan padamu saudaraku sekalian, bahkan kepada para perempuan-perempuan yang sudah menikah. Kalau hatimu sungguh-sungguh penuh dengan iman kepada Allah dan Rasulnya, kalau hatimu sungguh-sungguh penuh dengan keimanan kepada Allah dan Rasulnya, tak akan kamu perkenankan hatimu diisi dengan cinta kepada yang tidak halal bagimu. Maka mencintai yang tidak halal bagimu adalah bukti lemahnya iman dalam hatimu. Keluarkan. Sebelum ia dapat menggerogoti keimanan dalam hatimu. Buruan keluarin. Enggak halal kamu mencintai selain suamimu itu. Keluarin buruan. Siapapun yang di hatinya masih mencintai si fulan, si faltan. Keluarin buruan. Jika ada kata-kata dia adalah mantan terindahku, keluarin buruan, keluarin. Ada apaan? Ada mantan tuh sampah, mana ada sampah terindah? Buanglah mantan pada tempatnya.
Udah hampir jam 11. Saya ingatkan sekali lagi. Belum lah, saya lihat jam kok. Mana sih? Tuh teman-teman, pelajarannya tuh. Pelajarannya. Ingat-ingetin, ini pelajaran akhir tahun nih. Pelajaran besar nih dalam kehidupan. Belajar dari Sulaim. Untuk punya hati yang sungguh-sungguh kuat dengan keimanan. Sampai bisa melepaskan anak yang paling dicintainya untuk Allah dan Rasulnya. Ya kan begitu ya? Untuk tidak menikah kecuali karena Allah dan Rasulnya. Untuk kemudian kehilangan anak untuk Allah dan Rasulnya. Dan dari kisah kehidupan Sulaim kita tahu yang untuk Allah dan Rasulnya selalu digantikan dengan yang lebih indah. Hanya ketika kamu mempersembahkan untuk Allah dan Rasulnya, semuanya hanya akan digantikan dengan yang lebih indah. Insya Allah. Yuk di akhir tahun ini kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggantikan untuk kita tahun yang lebih indah. Waktu yang lebih indah. Keadaan yang lebih indah. Kehilangan-kehilangan kita di tahun ini. Keadaan-keadaan kita di tahun ini. Apapun yang terjadi di tahun ini, semoga saja Allah menggantikannya dengan yang lebih indah di tahun yang akan datang. Iman kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan iman yang baru di masa yang akan datang dengan keimanan yang jauh lebih indah. Allah perbaharui keadaan-keadaan kita. Allah cantikkan akhlak-akhlak kita. Allah sehatkan badan-badan kita. Allah sehatkan pikiran-pikiran kita. Allah karuniakan segala kebaikan bagi dunia akhirat kita. Allah karuniakan kebahagiaan bagi keluarga kita. Allah karuniakan kebaikan-kebaikan bagi keluarga kita. Allah karuniakan bagi kita dan seluruh keluarga kita yang terbaik di dunia hingga kelak di hari akhirat nanti. Semoga Allah dekatkan kita dengan Allah. Semoga Allah dekatkan kita dengan Rasulullah. Semoga Allah dekatkan kita dengan perempuan-perempuan salehah sepanjang zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala dekatkan kita dengan orang-orang saleh sepanjang zaman. Semoga di masa sekarang Allah selalu kumpulkan kita dengan orang-orang saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala jagakan orang-orang saleh untuk kita. Guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah bahagiakan hidupnya. Semoga yang sakit-sakit Allah Subhanahu wa taala sehatkan. Semoga yang sedang dalam kesulitan Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Semoga yang sedang ada hajat Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat-hajatnya. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah. Jami'ah syamilah. Kita doakan anak-anak kita semuanya, semoga Allah jaga mereka. Allah jauhkan mereka dari dosa-dosa. Pemuda-pemudi kita insya Allah, mudah-mudahan Allah jaga mereka semuanya. Allah jauhkan dari narkoba. Allah jauhkan dari minuman keras. Allah jauhkan mereka dari perzinaan dengan segala macam jenis bentuknya. Allah Subhanahu wa taala jauhkan mereka dari perjudian dengan segala macam jenis bentuknya. Allah jauhkan mereka semuanya dari riba dengan segala macam jenis bentuknya. Allah jaga kita semuanya dari segala kejahatan-kejahatan. Allah lindungi kita semuanya. Allah jauhkan kita semuanya dari segala dosa-dosa dan kemaksiatan. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Kita bacakan suratul Fatihah untuk ayahanda dari Ustazah
Aisyah bin Syekh Abu Bakar, Habib Farid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, annallahu yaghfir lahu wa yarhamhu wa yataqashshah birahmal maghfir uskinul jannah birahmati Syekh lahul Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita bacakan Fatihah juga untuk Habib Muhammad bin Ahmad Fad'aq, salah satu dari ulama-ulama kita ya. Meninggal dunia beberapa saat yang lalu, beberapa menit yang lalu. Habib Muhammad bin Ahmad Fad'aq yang punya pondok pesantren Al Khairat Bekasi. Meninggal dunia beberapa saat yang lalu. Ini kita kehilangan ulama lagi nih. Salah satu dari murid terbaik dari Habib Zain bin Smith. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bahagiakan beliau. Dan kita sebagai umat Islam nih, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan para ulama-ulama yang terus tumbuh di agama kita ini insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera menambal kekurangan-kekurangan kita ini ya. Dengan munculnya para ulama-ulama yang berikutnya insyaallah. Dan mudah-mudahan para ulama-ulama kita yang tersisa Allah panjangkan umur mereka semuanya insyaallah. Allah panjangkan umur mereka semuanya. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annallahu yaghfir lahu wa yarhamu wa yataghashsha birahmal maghfir uskinul jannah birahmati Syekh lahul Fatihah. اللهم بحق الفاتحة وبرمة الفاتحة وبركة الفاتحة تفتح لنا أبواب الخير تؤمن لنا معاملة أهل الخير تكفينا من جميع الفتن والمحن بؤس وضير إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك زيادة في الدين بركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم اللهم عافنا من بلائك وأوزعنا شكر نعمائك وأذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك اللهم إنا نسألك من العقول أوفارها من الأذهان أسفها من الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيابها ومن الأرزاق أزلها ومن العافية أكملها من الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال وعافنا من أهوال أهل الضلال وفعل الجهال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.